Shalom Sobat Maestro yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada saat ini di waktu kita yang berharga untuk menerima renungan firman Tuhan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Maurice Penny Bakara. Biasa dipanggil Maures. Saya adalah siswa Kristiani dalam naungan SMA Negeri 12 Bandung kelas 11-3. Pada kali ini firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 19-24. Mari kita buka Alkitab kita. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Matius 6 ayat 19-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak berdapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Sobat Maestro, melalui ayat yang tadi, kita dapat melihat bahwa manusia itu memiliki banyak pilihan. Dalam pilihan hidup mereka juga, mereka disandingkan dengan dua pilihan. Apakah mereka memilih Tuhan sebagai prioritas mereka, ataupun kekayaan duniawi yang dimana mereka harus terus mengejar hal-hal itu, padahal hal itu bukanlah hal yang abadi di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan pada ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seperti di kalimat yang terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini yang dimaksudkan adalah kekayaan ataupun uang. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengganti prioritas mereka, di mana mereka sudah mengedepankan Tuhan di hidup mereka, namun karena cinta akan uang itu, mereka mengesampingkan Tuhan dan lebih mengejar kekayaan mereka sendiri. Sudah banyak orang-orang yang masuk ke dalam arus duniawi. Mereka sudah mengikuti perjudian, penggunaan miras dan narkotika yang secara ilegal, korupsi, bahkan yang paling parahnya adalah mereka menjual dirinya, bahkan mereka menjual imannya demi mengejar kekayaan tersebut. Memang sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan kekayaan duniawi ini. Apalagi jika kita mengikut Tuhan secara penuh, kita juga harus bersedia memikul salib yang banyak sekali tantangannya dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita itu akan mengalami sukacita yang luar biasa, akan mengalami kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Tapi Sobat Maestro, balik lagi ke pilihan Sobat Maestro sendiri. Apakah Sobat Maestro mau mengikut Tuhan, ataupun Sobat Maestro mau mengejar harta duniawi tersebut? Alkitab tidak pernah melarang manusia untuk memiliki uang. Tetapi Sobat Maestro, yang salah di mata Tuhan adalah di mana manusia itu mencari uang tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan cara curang untuk mendapatkan kekayaan mereka, padahal balik lagi, kekayaan itu bukanlah hal yang abadi di dunia ini. Banyak orang yang mengumpulkan kekayaan sehingga mereka menguasai pikiran dan kehidupan mereka, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi menjadi yang utama dalam hidup mereka. Sobat Maestro, apabila Sobat Maestro telah memilih Tuhan dalam hidup, hendaknya lah Sobat Maestro hidup dalam kesederhanaan. Sobat Maestro hidup apa adanya. Hidup apa adanya bukan berarti hidup kita menjadi miskin sampai kita tidak mempunyai uang sama sekali.
Namun hidup apa adanya mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur atas segala pemberian nikmat Allah kepada kita, sehingga kita juga mampu merasakan kebahagiaan dalam nikmat tersebut. Sepatutnya juga kita jangan khawatir apabila kita mengikut Tuhan. Kita jangan khawatir tentang apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, ataupun apa yang kita dapatkan. Karena mengikut Tuhan, sama saja kita juga membiarkan Tuhan masuk ke dalam rencana hidup kita, dan Tuhan dengan rencananya sendiri akan mencukupkan kita dengan segala sesuatu. Seperti di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Sobat Maestro, apabila kita mengikut Tuhan, kita harus percaya akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus bisa percayakan Tuhan bahwa Tuhan mampu menyediakan segalanya dan mampu memberikan kita berkat yang secukupnya bagi kita. Jangan sampai demi kekayaan duniawi, kita menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Namun sebaliknya, kita harus makin percaya pada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang mampu memberikan kita segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi, apapun yang terjadi, Tuhan pasti mempunyai rencana yang besar dan dahsyat, dan mampu mencukupkan kita akan segala sesuatu. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan mengerjakan apa yang kita mau, karena firman Tuhan itu sudah hidup dalam hidup kita, dan sungguh ajaib. Mari kita senantiasa mencari Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, dan mengutamakan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk bersenantiasa mengutamakan Engkau di atas segalanya, dan tidak tergoda oleh daya tarik kekayaan duniawi. Kami sadar ya Tuhan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, namun harta yang sejati adalah hidup bersama-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kesederhanaan, berikanlah hati kami yang bersyukur, dan jauhkanlah kami dari cinta uang yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, berkati juga Sobat Maestro yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua dapat menerapkan kebenaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Sobat Maestro, Tuhan memberkati.